Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di mana Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya berada di rumah salah satu pendiri PMKT. Beliau adalah Pak Joko Ekstrim sebagai wakil di PMKT. Oke, kita dengarkan penjelasan seperti apa sejarah dari PMKT Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa Ngelayap Kundang. Salah satu pendiri dari PMKT ya di Temanggung ya. Ya. Pak Joko itu menjabat apa, Pak? Terakhir saya menjabat wakil ketua. Wakil ketua ya. Secara PMKT di Temanggung itu seperti apa, Pak? Sejarahnya, awal mulanya dibentuk PMKT? Awal mula berdirinya PMKT itu berawal dari grup di Facebook. Di grup Facebook ya. Ya. Kala itu lagi asik-asiknya di Facebook. Saya berlima. Oh iya ya. Nah, itu antara lain Mas Arif Yulianto, Arif Okay. Maaf. Oh iya. Terus Mas Patul ya. Paraan, Mas ya, Ujang Temanggung. Oke. Mas Hartono Giling Sari. Sari Terus ya. saya Ya. itu membuat grup di Facebook. Nah, seiring berjalannya waktu itu sekitar sekitar 1 sampai 2 tahun lah kita bermain di Facebook. Itu. Okay. Nah, kita punya ide bagaimana caranya untuk merealisasikan dari grup Facebook menjadi dunia nyata untuk perkolongan merpati di Temanggung. Nah, makanya kita berkumpul dan saat itu untuk membahasnya itu kita berlima melibatkan Pak Atang ya, Pak Atang, Pak Lurah ya. Pak Atang Batman Community. Nah, Oke, ya. Nah, itu saya ajak rembugan. Setelah itu di rumah makan ini parakan itu apa ya, lesian bambu apa ya. itu. Nah, kita sharing berenam. Ya. Bagaimana kalau kita merealisasikannya? Terus Pak Atang menyetujui ya. Dan akhirnya kita mengundang para tokoh-tokoh, pemain-pemain senior satu kabupaten Temanggung Pak. Kabupaten Temanggung untuk kita ajak berkumpul dan berdiskusi, bermusyawarah. Kala itu ditempati almarhum Pak Nur NKT Janti. Nah, setelah itu terbentuklah satu organisasi penggemar merpati Kolong Temanggung. Itu menjadi satu wadah bagi para penggemar merpati di Temanggung. Untuk menjadi satu organisasi, satu persatuan yang memang di situ ada pengurus dan berbadan hukum. Tapi awal mula belum berbadan hukum, kita masih belajar bagaimana caranya untuk berbadan hukum. Nah, ini tahun berapa nih Pak didirikan? Tahun 2015. Ya. 2015 berdirinya PMKT yang pertama. Setiap perlombaan itu tidak begitu terkoordinir oleh PMKT. Sebenarnya seperti apa kondisi kepengurusan di PMKT ini Pak? Sebenarnya kalau hal seperti ini yang kedua kali. Yang kedua kalinya. Dulu berdirinya PMKT yang pertama itu ya juga pada akhirnya endingnya ya seperti ini juga. Oh gitu. Jadi ini sudah 2 kali dibentuk ya? 2 kali dibentuk, 2 kali struktur organisasi. Cuman kebetulan karena memang Pak Atang dipandang layak untuk menjadi sosok
pengemban. ya. Makanya tahap 1 dan tahap 2 pun tetap Pak Atang ketuanya. Oh, iya. Pernah yang tahap 1 itu juga sempat vakum selama 2 tahunan. 2 tahunan ya. Ini faktor yang membuat vakum PMKT itu apa nih Pak? Faktor ya utama menurut Pak Joko ini. Kalau untuk PMKT yang pertama vakumnya itu karena bergabungnya tim-tim besar. Oke. Tim-tim besar bergabung. Nah, untuk tim kecil merasa gimana ya? Masa minder lah. Ya. Nah, karena kalau tim besar bergabung ya juaranya pasti itu aja. Terus tim kecil kapan bagiannya? Betul, akhirnya para tim-tim yang kecil itu akhirnya enggak mau lomba, terus ngadain lomba sendiri. Setelah runtuhnya PMKT yang pertama, gitu, apakah sudah dibentuk lagi Pak untuk PMKT selanjutnya? Untuk runtuhnya PMKT yang pertama itu terus vakum selama 1 tahun. 1 tahun. Nah, terus itu dibentuk lagi sekitar tahun 2018. Di reorganisasi pembaruan kepengurusan ya. Kebetulan tempatnya itu ditempati Pak Widodo Semarang Ban. Nah, itu kita mengadakan rapat akbar seluruh penjuru Temanggung. Yang notabene penggemar merpati itu diundang semua. Dan disitulah dibentuk reorganisasi yang baru. Nah, ini yang hadir tuh kira-kira berapa orang Pak yang hadir waktu itu? Yang hadir banyak. Ada sekitar 60 atau 70 orang. Jadi itu sudah memenuhi syarat itu sudah diambil dari perwakilan dari PMKT yang pertama dulu kan masih ada pengurus-pengurusnya itu langsung ditambahi lagi itu. Nah, terus dibentuk lagi dan di situ terbentuklah reorganisasi PMKT yang kedua. Tepatnya ditempati Pak Widodo Semarang Ban. Ya. Berlangsung 2 tahun kayak. 2 tahun. Terus 2020 antara 2020-2021 itu terjadi gejolak yang mengakibatkan vakumnya PMKT sampai saat ini. Terbentuknya kedua kalinya ya toh. Itu kok bisa gagal lagi ataupun runtuh lagi itu penyebab utama atau faktor utama itu sebenarnya apa menurut Pak Joko? Vakum untuk yang kedua kali ini untuk faktornya mungkin bagi para penggemar merpati di seluruh Kabupaten Temanggung mungkin sudah tahu tanpa ya? Harus saya ungkapkan. Oke. Jadi sudah pada tahu. Alasan-alasannya. Oke ya. Itulah teman-teman penjelasan dari Pak Joko atau salah satu pendiri PMKT bahwa dari pertama kali didirikan PMKT, kedua kali didirikan PMKT. Nah, sekarang yang saat ini ya di PMKT Temanggung ataupun Perkolongan Temanggung ini ya situasinya seperti ini ya bisa teman-teman lihat sendiri di lapangan. Oke ya. Ini Pak Joko untuk situasi di Temanggung di Perkolongan ini apakah dibiarkan saja, apakah ada kelanjutan ini Pak Joko? Kondisinya seperti ini terus menerus sangat menyayangkan karena apa? Kalau dibiarkan seperti ini terus yang saya khawatirkan itu perlombaan di Temanggung akan mati. Karena apa? Karena setiap penggelar atau apa namanya itu panitia nih setiap ngadaki kok rugi akan bertahan berapa lama. Betul. Nah, kalau sudah capek rugi terus kan otomatis tidak mau gelar. Kalau sudah tidak ada yang mau gelar, kita mau
berkompetisi di mana? Oke. Apakah harus keluar kota? Iya. Kan gitu. Ya, betul, Kalau betul. dibiarkan terus akan mati. Makanya yo saya sebagai orang tua ya, marilah ya segera diperbaiki, dibentuk lagi. Cuman untuk saat ini kalau saya sikapi ya. Kayaknya masih susah ya. Karena banyak orang berkepentingan di situ. Oke. Nah, untuk kondisi seperti ini banyak orang yang memanfaatkan kondisi itu untuk apa itu, mencari penghasilan atau apalah, dengan ya mesti ini paham lah. Itulah teman-teman penjelasan dari Pak Joko sebagai salah satu pendiri PMKT dan harapannya ke teman-teman semua yang pengurus maupun para peserta lomba itu, agar di Temanggung ini selalu dikoordinasikan gitu, ataupun ada pengayomnya gitu, ada pengayomnya ataupun pengurusnya gitu ya, ada yang ngurusi gitu ya. Karena di lapangan sendiri juga setiap perlombaan ataupun setiap waktu gitu, perlombaan itu di Temanggung itu memang ada beberapa titik, sehingga para panitia ya itu juga merasa ngeluh ya karena memang pesertanya itu tidak maksimal. Karena Pak Joko itu salah satu ya pendiri PMKT ini, harapannya kedepannya untuk perkolongan Temanggung itu ataupun pengurus di intern PMKT itu seperti apa, Pak? Nah, untuk harapan saya itu untuk saat ini sepertinya seperti saya tadi sudah bilang, untuk dibentuk lagi untuk saat ini kayaknya masih susah. Nah, berhubung dalam kondisi seperti ini setidaknya itu kan setiap wilayah kan sudah ada ketua Korwil. Oke. Saat masih ada PPMKT itu. Iya. Nah, marilah untuk yang pengurus ketua Korwil masing-masing itu untuk mengondisikan wilayahnya, untuk kalau bisa setiap Korwil 1 titik saja. Maksimal itu 4 titik. 4 titik. Korwil 1 titik, Korwil 2 1 titik, kan sepertinya dari peserta pun tidak terlalu minim, dari penyelenggara pun tidak terlalu mengalami kerugian. Nah, dalam situasi seperti ini alangkah baiknya seandainya sistem seperti itu diterapkan. Sebelum terbentuknya reorganisasi kembali itu. Harapan saya seperti itu. Kondisi di PMKT saat ini kan bisa kita lihat sendiri seperti ini kondisinya. Apakah sudah koordinasi dengan Pak Atang apa belum, Pak Joko? Untuk saya sendiri, setiap kali event itu saya sering ngobrol dan berbincang sama Pak Atang. Iya. Dan berkoordinasi terkait polemik yang terjadi di perkolongan Temanggung ini. Cuman belum menemukan titik temu untuk mereorganisasi. Cuma sempat kemarin itu event di Grogol, saya berbincang sama Pak Atang. Pak Atang sendiri saat ini mempunyai harapan atau mempunyai rencangan, kalau ini mau dibiarkan sementara waktu, tidak masalah. Cuman setidaknya Pak Atang punya harapan, punya rencana dan harapan, setidaknya Pak Atang mau membuat aturan dan tata tertib yang mana nantinya itu akan digunakan untuk setiap event di mana saja di wilayah Temanggung. Jadi mau yang gelar siapa saja silahkan, tapi aturannya baku satu. Nah, itu rencana Pak Atang seperti itu. Rencana seperti itu. Karena mengingat untuk membentuk saat ini, saya sendiri, Pak Atang juga perasa kewalahan. Karena
memang lagi bergejolak lah. Ya namanya. Biarkan ada pembiaran dulu lah, mencakar PDW. Jadi ada harapan untuk pembenahan Pak ya? Nah, tetap ada. Itulah teman-teman harapannya Pak Joko Ekstrim. Beliau adalah salah satu pendiri dari PMKT. Sebenarnya sudah ada koordinasi dengan Pak Atang untuk membahas kedepannya PMKT. Oke ya. Ini Pak Joko, terima kasih sekali atas obrolannya. Saya yang ngundang dengan Pak Joko. Semoga PMKT yang dari Temanggung itu biar pulih kembali seperti dulu ya Pak. Amin. Bisa istilahnya itu eksis lagi, sehingga untuk para peserta lomba ataupun perwakilan Temanggung itu selalu dikoordinir Pak ya. Ya. Terima kasih teman. Dari saya Janang Lepondang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.